Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Multi Studio Senandu, pembelajaran podcast dan rekaman. Jadi hari ini kita akan ngobrol bareng bersama Bapak kita tercinta yang akan meninggalkan SMP 2. Jadi beliau per tanggal 27 kemarin sebenarnya kita ada acara pelepasan purna tugas untuk Bapak Sanyoto, Bapak Guru Mapel biologi ya Pak ya. Nah, kita boleh langsung ke beliau ya. Apa kabarnya Pak? Kabar puji Tuhan baik. Pak, gimana perasaannya setelah acara purna tugas kemarin? Perasaan saya itu sepertinya plong, artinya saya puas dengan apa yang selama ini saya lakukan sebagai seorang guru atau pendidik. Boleh diceritakan dong Pak, rencana kegiatan Bapak setelah ini apa? Untuk rencana selanjutnya, setelah saya purna bakti, purna tugas untuk mengisi kegiatan sehari-hari, mungkin saya cari kesibukan ya, mungkin saya buka usaha. Usaha ya Pak ya? Iya. Jadi memang dalam beberapa bulan ini memang sudah terencana Pak ya? Sebenarnya rencana ini sudah lama, jadi memang ini sudah waktunya. Saya harus ya katakanlah menciptakan suasana baru supaya tetap bersemangat. Nah, jadi Pak Sanyoto, banyak yang tidak tahu sebenarnya kegiatan Bapak ini selain sebagai guru di SMP 2 ini apa sih kegiatannya di luar. Jadi artinya Bapak ini kan tinggalnya jauh ya di Samarinda, kemudian boleh sambil diceritakan rutinitasnya setiap hari, kemudian kegiatannya apa pada saat masih mengajar Pak, biar semakin lebih mengenal nih sama Bapak. Nanti kita akan ngobrol jauh ke belakang. Jadi kita ngobrol yang sekarang dulu. Iya. Kegiatan saya selama saya masih aktif ya sebagai seorang pendidik yang mempersiapkan untuk rencana-rencana untuk mengajar itu, kegiatan sekarang ini setelah saya purna tugas di rumah itu ya untuk mengurangi kejenuhan, rasa bosan. Kegiatan rutin saya itu saya beternak ya, beternak ayam, ada itik, ya, mentok, ada lagi burung, itu banyak sekali di rumah itu. Ada ikan segala itu kesibukan sehari-hari, dan juga bersama istri tercinta. Kebetulan saya guru IPA, khususnya biologi, jadi saya senang menanam bunga hias, dan puji Tuhan itu di rumah itu, rumah saya penuh dengan bunga-bunga hias, jadi saya menanam, memelihara bersama istri tercinta. Enggak, Bapak juga ada kegiatan di gereja loh. Selain itu juga memang saya aktif sebagai aktivis gereja, saya sebagai pelayan Tuhan, saya sebagai penatua, jadi sudah barang tentu banyak waktu yang saya pakai di dalam kegiatan kegerejaan. Jadi setelah saya masih aktif sebagai pengajar dulu, kalau sore memang saya sering ke gereja untuk
katakanlah melayani Tuhan melalui kegiatan-kegiatan gereja. Apalagi sekarang sudah saya purna tugas, mungkin bisa lebih meningkat ya. Ini tujuannya juga lebih sibuk nih kayaknya Pak ya. Iya. Ini artinya bahwa saya bukan sepi, bukan bosan, bahkan sudah banyak list yang menunggu. Iya, sesuai dengan usia saya yang sudah memasuki umur 20 ya, juga istilahnya kita harus dekat dengan Tuhan. Ya. Lanjut Pak, boleh dong diceritakan start awalnya sampai Bapak ini kan jauh ya. Iya. Alamatnya aja nih di Samarinda, nah itu agak ujung ya. Iya. Nah. Kemudian kok bisa sampai di Batuah Pak? Iya. Ini kita menentang yang dulu-dulu. Saya masih kecil apa saya belum lahir? Ini ya. Ini apakah saya mulai dari start pertama? Boleh. Kayaknya seru. Baik. Saya alumni dari IKIP Negeri Surabaya tahun 84 dan saya sebagai guru IPA D1 dan mendapatkan SK. Saya ditempatkan di SMP Negeri 1 Muarawaho, kalau dulu Kabupaten Kutai, kalau sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan saya mulai mengajar itu tanggal 2 Januari tahun 1986. Mungkin Bu Asni. Iya, ini Bu Asni. Saya lahir itu 1989. Cuman kan karena mau cepet sekolah jadi waktu itu dibuat 1988. Tapi aslinya saya 1989, kakak saya 87. Berarti saya masih belum kecil. Tapi saya sebelum berencana Pak, berarti. Iya belum ya. Saya sudah mengajar. Sudah mengajar. Iya. Terus itu sampai tahun 1995. Jadi tepatnya saya pindah tugas itu di SMP Negeri 2 Lojanan itu tanggal 30 Agustus 1995. Dan kebetulan SMP Negeri 2 Lojanan itu baru buka ya. Jadi tahun ajaran 1995-1996 itu SMP Negeri 2 Lojanan. Lalu saya melanjutkan ke S1. Kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk belajar kembali itu di Universitas Mula Warman. Jadi saya masuk itu tahun 1999 dan saya lulus S1 itu tahun 2003. Itu lulus S1 2003. Saya masuk itu 2006. Oh enggak, berarti agak lambat Pak ya untuk di Unmulnya ngambil jurusan itu kembali ya? Iya, karena itu sudah paket. Jadi paket gitu ya. Itu paket. Baru, maksudnya bukan agak lambat, terbilang baru untuk Bapak yang startnya sudah 1989. 89. Iya. Berarti saya pas lahir. Iya, gitu. Lanjut Pak. Jadi setelah itu Bapak ditempatkan di sini gimana ceritanya? Kan Bapak yang pelopor pertama kan di SMP 2 ini kan. Waktu itu zamannya belum ada. Bapak yang lebih dulu atau Pak Sukarman Bahar nih yang lebih dulu? Iya. Jadi pada waktu itu saya ke SMP Negeri 2 Lojanan itu kan mencari peluang supaya saya mudah pindah dari Muarawaho. Dan pada saat itu yang ada guru negeri itu Pak Sofian Agus, guru matematika. Ada lagi itu yang lebih awal lagi itu Bapak Lepi Nainggolan, yang sekarang ini beliaunya pindah ke Aceh Tenggara. Nah, jadi 3 orang guru negeri. Setelah itu baru mungkin 1 bulan berikutnya itu Pak Sukarman Bahar itu kepala sekolah yang baru. Beliaunya tadinya bertugas di SMP Samboja. Nah, itu. Jadi kami berempat pada waktu itu. Nah, lanjut Pak, kita sharing tentang murid zaman dulu dan zaman sekarang boleh ya Pak ya? Karena kan alhamdulillah
saya juga baru sekali untuk jadi guru di sini. Boleh dong Bapak kasih kita masukan, saran, kemudian metode apa yang tepat untuk kita gunakan sebagai guru. Pengalaman Bapak lah selama berpuluh-puluh tahun menjadi guru. Iya. Pengalaman saya memang sebagai guru zaman sekarang dengan zaman dulu itu memang berbeda. Mungkin pengaruh dari perkembangan zaman, juga dengan adanya kemajuan teknologi yang luar biasa sekarang ini. Kalau zaman dulu itu jadi guru itu sepertinya banyak sukanya ya, banyak senangnya ya, dibandingkan jadi guru sekarang. Saya sendiri juga merasakan ada perubahan-perubahan. Saya rasa perubahan itu wajar, memang dunia ini memang berkembang ya, jadi dinamis ya, nah tidak statis. Kalau zaman dulu Bu Asni, jadi guru itu enak ya, jadi guru itu enak, muridnya itu diam, pendiam, tertib ya. Jadi kalau diajar itu betul-betul administrasi ya, juga sedikit ya Pak. Ya, terus administrasi yang masih terbatas sekali, tidak secanggih sekarang ini. Terus anak-anaknya itu begini Bu Asni. Jadi kalau misalkan ada kesulitan dalam belajar atau ada masalah di dalam kehidupannya, itu mau ya buka mulut, sharing pendapat sama guru, tanya. Tapi kok malah sekarang ini kok susah. Sepertinya kalau dengan guru kok malah lari jauh begitu. Jadi kalau zaman dulu itu enak, sepertinya siswa itu seakan-akan seperti teman juga. Kita seperti kakaknya begitu ya. Gadget kalau sekarang nggak bisa. Gadget sangat mempengaruhi. Iya, ya itu mungkin pengaruh dari teknologi, bisa juga itu pengaruh dari masyarakat ya, yang sekarang ini semakin maju juga. Itu jadi membuat anak sekarang ini kurang fokus ya, kadangkala kurang serius dalam belajarnya, kadangkala malah dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Pernah jenuh nggak Pak dengan aktivitas belajar dan mengajar itu? Sebenarnya sebagai seorang guru itu udah lama nih, ya jenuh sih tidak ya, karena sebagai guru kan panggilan ya, panggilan Tuhan juga toh, panggilan hati juga. Kita memang mungkin diciptakan sebagai seorang guru atau pendidik. Nah, ini banyak seninya jadi guru itu, banyak seninya ya. Jadi seninya itu begini, setiap hari menghadapi berbagai macam karakter siswa. Nah, ini ya, oleh karena itu banyak seninya. Nah, ini diperlukan adalah kecerdasan, bagaimana menyikapi setiap masalah yang ada pada siswa. Ini modal dasarnya adalah kita harus sabar, harus sabar. Kadangkala karakter anak yang ditunjukkan di depan mata guru itu kadangkala menguji kesabaran. Dan kadangkala juga bukan karakter yang sebenarnya dengan teman-temannya. Iya, apalagi anak SMP ini kadangkala mencari identitas, ingin diperhatikan guru bagaimana caranya. Kadangkala ya sikapnya aneh-aneh. Jadi guru harus tahu itu. Iya, kalau kita tidak tahu ya setiap hari kita ini emosi terus, marah terus. Ya kan kasihan jantung kita, apalagi kalau sudah guru-guru senior itu yang sudah merangkak istilahnya itu menuju ke lansia, ya kasihan jantungnya nanti bisa copot nanti. Tapi saya ingat zaman saya, Bapak itu di zaman saya, Bapak saya 3 tahun, Bapak itu nyaris tidak pernah marah sih. Ya kan, selalu tenang gitu. Memang guru panutan dan teladan sih kalau dari saya sih, Bapak saya itu seperti itu. Mohon maaf ya Pak, bukan menilai, tapi memang di zaman saya itu beliau ini tidak pernah marah. Saya rasa yang pernah diajar sama beliau pun tahu caranya mendiamkan kita itu kan dengan tidak menghardik. Tapi kalau anak zaman sekarang, kalau kita kasih kode-kode untuk tenang itu udah nggak mempan kayaknya Pak ya. Harus ada tindakan khusus. Keras kan juga bukan berarti kasar. Tapi saya ingat banget kode yang digunakan Pak Sanyoto di zaman itu hanya seperti ini.
Dan itu sudah membuat kita mampu untuk diem dan langsung melipat tangan, siap menerima pelajaran. Oh, sekarang kita kasih kode kayak gini, mungkin dia akan meniru, Pak. Ini apa maksudnya? Iya, memang zaman. Iya, memang zamannya berbeda ya, berbeda. Jadi saya Bu Asni bersyukur karena ini ya saya puji Tuhan lah. Artinya saya ini tidak dipensiun Tuhan. Ya, dipensiun oleh negara karena usia ya, usia sudah 16 tahun. Menanggapi masalah karakter siswa yang mungkin berbeda ya, Bu Asni pada waktu itu menjadi siswa saya, memang zamannya pada waktu itu memang zaman teknologi belum sepesat ini ya majunya ya. Jadi anak-anaknya istilahnya itu mudah diatur, dengan seorang guru itu juga hormat. Nah, lalu tip apa yang kira-kira itu bisa dipakai untuk era sekarang ya, siswa sekarang yang kadang-kala guru ngomong ya juga ikut ngomong ya, kadang-kala itu guru ngomong sekali anak atau siswa bisa 10 kali ya. Jadi memang agak berbeda itu karakter anak zaman sekarang. Nah, ini merupakan suatu tantangan ya, tantangan bagi guru-guru zaman now ya, menghadapi siswa seperti itu. Sepertinya begini, siswa sekarang itu memang mau, dia kadang-kala begini, kalau menurut saya itu kayaknya itu hiperaktif ya. Kalau dulu kan enggak ya, mungkin dampak dari ya. kemarin. Iya. Dampak dari COVID. Bisa juga dampak dari COVID, bisa juga dari dampak dari medsos yang maju sekali sekarang ini. Ya bisa juga mungkin pengaruh dari makanan kali ya. Makanan minuman kan sekarang serba apa ya? Instan. Iya. Instan itu kan mempengaruhi hormon kita. Iya, itu ya. Ayam-ayam yang disuntik segala macam. Itu bisa jadi juga punya pengaruh loh ya. Sekarang banyak yang hiperaktif anak-anak. Jadi begini, sebagai seorang guru saya memberikan saran untuk rekan-rekan guru yang katakanlah istilahnya berjuang mengabdi di zaman yang medsosnya kemajuannya yang luar biasa. Anak ini sepertinya maunya hanya bekerja ya, ada kegiatan kayaknya ini. Kalau disuruh diem serius kayaknya tegang, dia enggak mau. Jadi memang itu loh. Benar-benar dibikin sibuk. Iya, kayaknya ini kok yang pas ini menurut hemat saya itu kok kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini kayaknya memang mengarah mengenai masalah keaktifan seorang siswa. Jadi siswa itu diberi tugas, jadi porsinya lebih banyak siswa bekerja daripada guru bekerja sekarang ini. Nah, kan mudah-mudahan nanti bisa diikutin gitu loh Pak. Maksudnya gini, kita kan punya konsep kurikulum merdeka yang sangat luar biasa ya, sangat pas dengan generasi Z istilah mereka sekarang. Kan kalau saya dulu generasi milenial, sekarang mereka generasi Z. Itu seharusnya sih nanti kalau memang sudah kita terapkan sih, seharusnya kan harapan pemerintah memang membuat mereka sibuk dan aktif karena kan per project. Nah, nanti kita lihat apakah memang kita sudah bisa mengikuti apa belum gitu. Itu kan dua harus bersinergi Pak, antara kita sebagai guru dan anak sebagai peserta didiknya gitu. Iya, namanya kurikulum baru itu kan istilahnya kita harus memulai, tetapi sebelumnya paling tidak metode pembelajaran kita harus mendekati menuju ke kurikulum merdeka. Nah, jadi sepertinya anak sekarang ini kalau disuruh duduk diam memperhatikan papan tulis itu kayaknya agak sulit. Oleh karena itu saya pesan pada guru-guru yang sekarang ini, apalagi guru-guru yang sekarang ini kebanyakan itu pintar sudah mengoperasikan laptop, komputer. Nah, dengan perkembangan seperti itu hendaknya fasilitas itu harus istilahnya diterapkan. Jadi mengajar tidak seperti dulu lagi menulis di papan tulis. Paling tidak itu menggunakan media sosial, misalkan menggunakan
gambar-gambar, pakai video. Kalau perlu belajarnya di laboratorium. Dia lebih Iya, itu lebih senang dia belajarnya. Mereka lebih ke kinestetik sih. Iya. Kalau zaman dulu itu cukup melihat dan mendengar. Tapi kalau sekarang enggak mau anak sekarang itu. Maunya dia melihat secara langsung dan dia laksanakan itu. Saat itu. Iya, itu untuk mengurangi anak-anak yang ribut di kelas, tegang, dia tidak mau kayak begitu, sepanang kayak begitu. Nah mari guru-guru yang mengabdi sekarang ini ya harus kreatif, menciptakan metode pembelajaran. Bagaimana supaya anak-anak ini senang belajar itu? Iya, itu ya. Jadi enggak lagi seperti zaman saya dulu sebagai guru yang seperti itu ya. Karena memang situasi dan kondisinya berbeda. Jadi nih Pak, untuk cerita Bapak yang dari awal, Bapak jadi guru sampai yang kita purna tugas ini, ada nggak keinginan atau sesuatu hal sebagai guru saat kemarin ini yang memang belum tercapai, atau ada nggak sesuatu yang Bapak seharusnya waktu saya jadi guru mungkin akan seperti itu? Ada nggak hal-hal yang seperti itu Pak? Sebagai manusia biasa pasti ada ya. Artinya memang flashback ya, atau refresh diri. Ya, idealnya begitu ya. Ya, memang idealnya itu saya sebenarnya kan begini, menginginkan itu saya punya siswa itu ya paling tidak itu sampai 85% itu berhasil. Amin. Nah, begitu toh. Sebagai seorang guru itu hanya itu saja sebenarnya. Itu ya. Jadi ketika saya punya siswa itu punya masa depan, bisa menyelesaikan studinya, dia bisa bekerja, dia lalu berumah tangga dengan harmonis, itu sebenarnya harapan saya sebagai seorang guru itu. Jadi saya ikut puas juga. Begitu ya. Jadi harapan kita semua ya Pak ya. Iya. Yang terakhir nih Pak, kesan dan pesannya untuk kesan Bapak selama di SMP 2, kemudian pesannya buat kami yang masih muda-muda ini, ataupun teman-teman yang lain, ataupun mungkin untuk Pak Haji Sur. Ya, saya memberi pesan kepada guru-guru muda, guru-guru yang masih mengabdi, ya saya pesan dalam mengajar siswa yang begitu universal karakternya, apalagi kompleks, apalagi ya dengan adanya kemajuan zaman seperti ini, ya teruslah mengabdi, teruslah berjuang, tingkatkan pengabdian kita, cara mengajar kita, cara mendidik pada anak-anak, dan jangan jemu atau jangan bosan, atau katakanlah jangan stuck sampai di situ saja, tapi lanjutkan perjuangan itu, karena memang kita ini katakanlah hidup memang kita dipilih, diangkat sebagai seorang pendidik. Kadang-kadang sebagai pendidik itu kurang mulia di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan seorang pendidik atau guru itu adalah mulia sekali. Saya tersentuh sekali. Ya, mulia. Karena apa? Kita itu membentuk karakter anak orang, bukan anak kita sendiri, anak orang, dan jumlahnya juga tidak sedikit, banyak. Itu. Ketika kita bisa membuat siswa itu menjadi pintar, ya. Jadi hal yang tidak terbayarkan, hal yang tidak terbayarkan. Iya, ya itu tidak bisa dibeli loh itu. Iya, sampai dia selesai studinya. Ya, itu luar biasa. Jadi saya juga pesan pada sekolah ini juga di dalam melaksanakan visi misi sekolah ya. Saya melihat sekarang ini Pak Nurmansyah sebagai kepala sekolah ya. Ini sudah luar biasa kemajuannya SMP Negeri 2 Lojanan. Kalau melihat
lingkungannya, ya, dengan kemajuan yang sudah dicapai sebagai sekolah adiwiyata nasional, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan ini mau maju ke mandiri, ini luar biasa. Mandiri itu artinya Iya. kita membina beberapa Ya. sekolah menuju nasional. Dan juga akreditasinya juga luar biasa. Jadi ini adalah perlu istilahnya ditingkatkan kembali, mungkin yang lebih maju lagi setelah saya purna tugas. Jadi sekolah ini jangan disia-siakan. SMP 2 Ya, akan kehilangan iya. sih Pak ini, Ya. akan kehilangan guru mapel biologi Iya, yang iya. memang bijaksana dan patut untuk kita teladani. Ya. Sedih sih, sedih rasanya Pak ya. Jadi saya sebagai guru, sebagai manusia biasa, saya juga minta maaf. Sama-sama. Ya, karena saya menyadari bahwa manusia itu pasti ada kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Hanya Tuhan saja yang sempurna. Jadi oleh karena itu saya juga mohon maaf, ya, ketika selama ini saya juga katakan ikut, ya. Ikut artinya ikut andil dalam memajukan pendidikan di Batuah. Jadi kalau ada mungkin sikap, tindak tanduk, mungkin ada perilaku saya yang mungkin kurang berkenan di hati rekan-rekan guru, ya, itu mohon supaya dimaafkan. Sama-sama Pak, kita di sini mewakili staf dan dewan guru dari SMP 2. Kita juga minta maaf kalau selama kita bersama beraktivitas bersama ataupun saat bercengkrama di ruang guru terkhususnya mungkin ada hal yang menyakiti atau hal yang kami tidak sengaja lakukan yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kita doakan Bapak dan keluarga sehat. Amin. Putri, Bapak punya putri ya? Anak saya cuma satu, jadi cewek. S1-nya sudah selesai. Ya, mudah-mudahan sukses. Dan ini mau melanjutkan ke S2. Sudah mendapat rekom dari Universitas Negeri 11 Maret Solo. Nah, ini. Mudah-mudahan putri Bapak sukses. Amin. Bisa lebih sukses daripada ayah dan ibunya. Harapan kita Pak ya. Amin. Ya. Baik, sekian dulu obrolan kita bersama Bapak Sanyanto. Mudah-mudahan ini bukan terakhir untuk kita dapat ngobrol seperti ini ya. Nanti kalau ada acara juga Pak, mudah-mudahan bisa hadir. Ya kan, ya sebentar lagi ada perpisahan, sebentar lagi ada ulang tahun SMP 2. Mudah-mudahan masih silaturahmi kita tetap terjaga dengan baik ya Pak ya. Ada ini pantunnya dibacakan. Oh, boleh. Ya, ada pantun. Ya, siap, Mungkin siap, Pak Sur bisa pantunnya. Nanti saya Ya. cakep. Itu ya. Ya, baik. Sebagai pertemuan akhir ya, bincang-bincang kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan pantun. Ya, pantun ya. Pantun yang pertama, pergi ke pasar, naik pedati melaju ditarik lembu. Cakep. Biarlah saya purna bakti, tetapi SMP Negeri 2 Lojanan bertambah maju. Amin. Duduk santai seorang petani sambil ngopi di kebun rambutan. Sekian lama saya bertugas di sini. Hari ini saya akan berpamitan. Yang terakhir, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita bertemu kembali. Amin. Baik, setelah pantun Bapak ini usai, maka obrolan kita juga kita sudahi sampai di sini. Sampai bertemu lagi di
podcast Multi Studio Senandung selanjutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi